Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga masih tetap semangat belajar ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Teman-teman semua pasti familiar ya dengan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya ada apa? Misalnya ada jam dinding yang bentuknya lingkaran. Terus ada ban kendaraan, ban sepeda, ban motor. Lalu ada uang koin. Uang koin kan bentuknya lingkaran. Terus kalau teman-teman lagi olahraga tuh pakai hula hoop, ya itu juga benda yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi lingkaran itu apa? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Gini, misalnya nih, dari titik ini sama titik ini, titik seberangnya itu jaraknya sama dengan titik yang atas dan titik yang bawah. Jadi lingkaran itu kumpulan dari titik-titik yang sangat banyak ya, ini tergantung besarnya lingkaran. Nah, di lingkaran itu ada unsur-unsurnya, yaitu ada jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan masih banyak lagi. Nah, untuk unsur-unsur lingkaran sendiri, dari yang pertama nih, ada yang namanya titik pusat. Ini kan kita punya lingkaran. Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Ini yang namanya titik pusat. Misalnya, titik pusat ini kita namakan sebagai titik pusat P. Lalu ada apa lagi? Ada yang namanya jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Ini ya teman-teman nih, yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Ini kan titik pusat nih yang tengah-tengah dengan suatu titik pada lingkaran. Misalnya di sini titiknya. Berarti yang namanya jari-jari itu yang ini. Nih, garis dari titik pusat menuju suatu titik pada lingkaran. Nih, bisa juga ke sini teman-teman, atau ke sini juga bisa ke atas. Itu namanya jari-jari. Nah, jari-jari itu biasanya kita namakan R atau jari-jari. Nah, selanjutnya yaitu diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tetapi melalui titik pusat. Jadi syaratnya diameter itu harus melalui titik pusat. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini ya teman-teman. Yang namanya jari-jari, yang namanya diameter itu yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalnya titik sebelah kanan mau kita hubungkan dengan titik sebelah kiri, tapi harus melewati si titik pusat ini. Kalau dari atas ke bawah bisa nggak? Bisa, tetapi harus melewati titik pusat. Jadi diameter itu harus melewati titik pusat gitu. Kalau di sini boleh nggak? Ini namanya bukan diameter, karena dia tidak melewati titik pusat. Dan perlu diingat kalau panjangnya diameter itu adalah 2 kali panjang jari-jari. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya busur. Busur adalah garis lengkung pada bagian lingkaran. Ini yang namanya busur, teman-teman. Jadi misalnya setiap garis lengkung yang ada di lingkaran di tepian sini, ini namanya busur. Misalnya di sini, ini juga namanya busur nih, sependek ini gitu ya. Atau seluruh lingkaran ini, satu lingkaran ini juga namanya
busur. Selanjutnya ada tali busur, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tadi. Tadi kan kita punya dua titik lingkaran ya, titik yang sebelah kiri dan titik yang sebelah kanan. Nah, kalau ditarik garis, ini namanya tali busur. Jadi, kalau misalnya yang ini tadi, yang kuning ini adalah busurnya, berarti tali busurnya yang mana? Yang menghubungkan titik ini dengan titik yang ini. Nah, kalau kita tarik garis di sini, ini juga namanya tali busur. Begitu juga yang sebelah sini. Kalau kita hubungkan titik ini dengan titik yang ini, misalnya ini titik A, yang di sini namanya titik B. Nah, garis yang menghubungkan ini namanya tali busur. Sedangkan yang luar ini namanya busur AB. Nah, jadi diameter ini juga termasuk tali busur. Bahkan diameter disebut sebagai tali busur terpanjang dalam lingkaran. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah jarak terpendek dari tali busur dan pusat lingkaran. Yang mana yang apotema? Ini ya teman-teman, jarak terpendek dari tali busur dan pusat lingkaran. Kita kan punya tali busur yang ini. Ini kan, misalnya ini dinamakan tali busur CD. Jadi yang namanya apotema itu dia ditarik dari titik pusat menuju ke si tali busur ini. Nah, ini namanya garis apotema. Kalau misalnya tali busurnya ada di sini nih, si tali busur AB, berarti yang namanya apotema yang mana? Kita tarik nih dari titik pusat menuju ke tali busur. Tapi apotema ini menggunakan jarak yang terpendek. Kan bisa juga nih kita tarik nih dari sini ke pojok sini atau dari sini ke pojok sini. Ini namanya bukan apotema. Apotema itu jarak dari tali busur menuju pusat lingkaran, tapi jarak yang terpendeknya gitu teman-teman. Kalau misalnya untuk tali busur yang ini, berarti yang terpendek yang mana? Di sini, di tengah-tengah sini. Kalau dari titik pusat menuju ke yang ini namanya apa tadi? Jari, bukan apotema. Jadi, apotema itu dia biasanya tegak lurus terhadap si tali busur. Dan sudut yang dihasilkan oleh si garis apotema dan tali busur ini yaitu 90 derajat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada yang namanya keliling. Seperti yang kita tahu tadi ya, di sini keliling adalah busur terpanjang pada suatu lingkaran. Busur itu kan tadi lengkungan yang ada di lingkaran kan. Ini lengkungan kayak gini, ini namanya busur. Dari atas ke bawah ini namanya busur. Nah, keliling ini adalah busur terpanjang. Ini yang namanya keliling. Pinggirnya aja ya teman-teman, kayak misalnya kalau kita mengelilingi taman, berarti kita tuh cuma lewat pinggir-pinggirnya aja. Ini namanya keliling. Terus yang selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah berarti bukan hanya garis. Daerah yang dibatasi oleh busur berarti kita tuh punya pembatasnya busur dan tali busur. Misalnya nih kita punya busur A, busur B, dan tali busur A, tali busur B. Ini sebagai tali busur, yang ini sebagai busur.
Jadi yang namanya tembereng itu ini nih, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi ini yang namanya tembereng nih. Nih daerah ini. Jadi tembereng itu luasnya ya. Luas tembereng gitu. Kalau keliling ini kan tadi panjang keliling. Kalau tembereng itu kalau di soal luas tembereng yang kita cari, berarti nanti satuannya itu ada kuadratnya, meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Nah, kalau pertanyaannya nih, berarti yang besar ini juga termasuk tembereng dong? Bener. Yang besar ini juga termasuk tembereng, tapi dia dibatasi oleh busur dan tali busur yang mana? Dia dibatasi oleh si busur ini. Ini misalnya untuk busur ini kita namain busur C dan D. Jadi dia tuh dibatasi oleh si busur CD. Nih, yang sebelah sini. Busur CD dan tali busur CD. Berarti daerah temberengnya yang ini. Yang besar ini. Kalau yang ini dinamakan tembereng yang dibatasi oleh busur dan tali busur CD, sedangkan yang kuning ini adalah tembereng yang dibatasi oleh busur dan tali busur AB. Oke, selanjutnya ada yang namanya juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Ini harus kita highlight nih, busur dan dua jari-jari lingkaran. Busur, garis lengkung ya, sama kayak ini tadi. Busur lingkaran. Dan dua jari-jari, ingat. Jari-jari itu yang mana? Yang ini tadi dari titik pusat sampai garis yang ditarik dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Ini namanya jari-jari. Tadi lambangnya R. Ini juga jari-jari lambangnya R. Juring adalah daerah. Daerah berarti luas. Ini yang tengah-tengah ini. Ini namanya juring, bukan garis tapi daerah yang dibatasi oleh si busur ini lengkung dan dua jari-jari lingkaran. Ini ya, ini yang namanya juring. Dan selanjutnya unsurnya ada luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Lingkaran itu mana sih? Ini kan? Keliling lingkaran, lingkaran itu yang ini. Nah, berarti yang namanya luas yang mana? Daerah lagi, daerah yang dibatasi. Berarti seluruh yang ada di dalam sini. Nih, seluruh isi lingkaran ini namanya luas. Seluruh isi lingkaran ini namanya luas lingkaran. Kita akan mencari dan menghitung keliling lingkaran. Untuk rumus keliling lingkaran sendiri itu ada dua. Nah, ini untuk yang pertama ini keliling sama dengan 2 dikali pi kali R. Pi itu udah nilai tetap ya, pi itu nilainya bisa 22/7 atau 3,14. Kita bisa pakai rumus yang pertama kalau yang diketahui itu jari-jarinya. Dan kita bisa pakai rumus yang kedua, pi dikali D, itu kalau yang diketahui diameter. Ini keterangannya. K itu sama dengan keliling yang mau kita cari. R itu tadi jari-jari,
D itu diameter. Ingat, diameter itu nilainya 2 kalinya jari-jari. Berarti 2 kali R. Sebenarnya kalau ada suatu soal, misalnya yang diketahui jari-jari nih, kita bisa pakai rumus yang ini atau pakai rumus yang ini juga. Hasilnya akan tetap sama. Dan Pi ini bernilai 22/7 atau 3,14. Kita akan pakai 22/7 kalau misalnya jari-jari dan diameternya adalah kelipatan dari 7. Nah, kalau jari-jari dan diameternya bukan kelipatan dari 7, maka kita bisa pakai yang 3,14. Dan ini kalau misalnya yang ditanya itu jari-jari dan yang diketahui itu adalah keliling. Langsung aja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ada sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14. Yang ditanya berapa kelilingnya. Oke, untuk pertama kita tulis dulu yang diketahui dan yang ditanya. Untuk yang diketahui itu apa? Jari-jari itu R ya, berarti R-nya sama dengan 14 cm. R-nya 14 cm, lalu yang ditanya keliling. Yang ditanya adalah nilai dari K. Kita lihat nih. Pertama kita tulis dulu rumusnya. Karena yang diketahui jari-jari, kita pakai rumus yang pertama tadi, 2 dikali Pi dikali R. Terus tinggal kita masukin aja angkanya. 2 dikali Pi. Kenapa Pi-nya 22/7? Karena R-nya ini adalah kelipatan 7. Karena R-nya kelipatan 7, maka kita pakai Pi yang 22/7. Nah, terus tinggal kita perhitungkan aja. Di sini 14 sama 7, sama-sama dibagi 7. 14 dibagi 7 dapat 2. 7 dibagi 7 dapat 1. Jadi yang bawah tinggal 1 kan. Jadi kita kaliin yang atas aja. 2 dikali 22 dikali 2. Berapa nih? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 22 sama dengan 88 cm. Jangan lupa satuannya ya. Karena di sini senti, berarti kita juga nulis kelilingnya cm. Dan untuk soal yang kedua, ban sepeda memiliki diameter 10 cm. Ingat, ini 10 cm itu diameter. Karena yang diketahui diameter, kita bisa pakai rumus yang kedua. Diameternya sama dengan 10 cm. 10 cm. Yang ditanya adalah keliling. Pakai rumus yang kedua, berarti Pi dikali D. Karena si diameternya ini 10, dan 10 bukan kelipatan 7, jadi kita menggunakan Pi yang 3,14. Jadi 3,14 dikalikan 10 itu 31,4 cm. Oke, terus selanjutnya kita akan menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran itu juga sama kayak tadi. Kita bisa milih rumus yang mana yang mau kita pakai.
Kita bisa pakai rumus yang pertama, yang ini, kalau misalnya yang diketahui R. Atau kita bisa pakai rumus yang ini kalau misalnya yang diketahui diameter. Mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua, itu nanti hasilnya akan sama aja. Kita coba ya. Misalnya ada soal nih, taman itu punya diameternya 10 meter. Berapa luas taman bunga tersebut? Untuk yang pertama, kita pakai rumus yang ini. Yang pakai Pi kali R kali R. Oke, kita tulis dulu nih yang diketahui. Yang diketahui kan diameter. Sedangkan kita pakai rumus jari-jari, berarti kita harus cari jari-jarinya dulu. Karena diameternya sama dengan 10, maka kita harus cari nilai jari-jari. Jari-jari itu apa? Kalau tadi kan diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari, ya kan? Berarti kalau jari-jari itu sama dengan setengahnya diameter. Oke. Diameter itu 2 kalinya jari-jari. Berarti kalau yang ditanya jari-jari, jari-jari itu berarti setengah diameter. Berarti setengah dari 10. Setengah dari 10 berapa? 5 ya, 10 dibagi 2. 5 cm. Nih, kita udah ketemu nih si jari-jarinya itu 5 cm. Karena jari-jarinya udah ketemu, kita bisa langsung masuk ke rumus. Rumusnya adalah Pi kali R kali R. R-nya berapa? 5. 5 bukan kelipatan dari 7. Berarti kita pakai Pi yang 3,14. Jadinya 3,14 dikali 5 kali 5, 25. 3,14 dikali 25. Kita coba di sini. 3,14 kali 25. Nah, biar nggak bingung komanya diapain, jadi komanya nggak usah kita tulis dulu ya. Komanya kita hilangkan dulu. Jadi 3,14 dikali 25. Kalian susun ke bawah kayak biasanya. 5 kali 4, 20. Ada simpan 2. 5 dikali 1, 5. 5 ditambah 2, 7. 5 dikali 3, 15. Sekarang ke yang sini semua. 4 dikali 2, 8. 2 kali 1, 2. 3 dikali 2, 6. Selanjutnya kita tambahin 0. 8 ditambah 7, 15. Simpan 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 1 tambah 6, 7. 7.850. Ingat, tadi si 314 ini ada koma. Jadinya kan tadi 3,14. Ada berapa angka nih di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Berarti hasil akhir ini juga harus ada 2 angka belakang koma. Berarti 1, 2, koma. Jadi hasilnya adalah 78,5 cm kuadrat. Luas itu satuannya adalah kuadrat. Oh, bukan cm ya teman-teman, m. Kita menyesuaikan sama soalnya. Jadi luas tamannya adalah meter kuadrat. Ini kan kalau pakai rumus yang pertama ya,
Gimana kalau kita pakai rumus yang kedua? Misalnya, untuk pakai rumus yang kedua, berarti yang harus diketahui adalah diameter. Sedangkan si diameter ini udah diketahui di soal. Berapa tadi diameternya? 10 meter. Berarti bisa langsung masuk rumus saja. Rumusnya adalah 1/4 dikali Pi kali D kali D. Lagi-lagi karena si diameternya ini bukan kelipatan 7, maka kita memakai Pi yang 3,14. Oke, gimana nih? Biar gampang. 1/4 dikali 10 dikali 10, 100. Kali 100 dikali 3,14. Nah, ini kan 100 bisa dikaliin sama 1/4 ya. Berarti kan ini akan jadi 100 dibagi 4 dikali 3,14. Tinggal dibagi deh, 100 dibagi 4. Gimana sih caranya pembagian memakai paragapit? Kita coba. 100 dibagi 4. Pertama, 1 kan nggak bisa dibagi 4. Berarti kita ambil 2 angka. 10 dibagi 4. Dapatnya 2. 2 dikali 4, 8. Berarti si 10 tadi dikurangin sama 8. 10 kurang 8, 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa. Tapi kita masih punya angka 0 di sini, berarti 0-nya turun. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Kurangin, 20 dikurangin 20, habis 0. Berarti 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25. 25 tinggal dikalikan dengan 31,4. Sama dong kayak yang ini tadi kan. 25 dikali 31,4. Jadi hasilnya akan sama. Berapa hasilnya? 78,5 meter kuadrat. Jadi sebenarnya kalau ada satu soal kita mau pakai rumus yang ada jari-jarinya atau rumus yang diameter itu sama aja. Yang penting kita tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kalau yang diketahui diameter tetapi kita mau pakai rumus jari-jari, berarti kita harus cari sih jari-jarinya dulu. Ini juga perlu diingat-ingat, yang ini diameter sama dengan 2 kalinya jari-jari. Diameter itu kan 2 kalinya jari-jari. Kita highlight dulu. Diameter itu 2 kalinya jari-jari, maka jari-jari itu setengahnya diameter. Oke, dan jangan lupa satuan luas itu ada kuadratnya, meter kuadrat, sentimeter kuadrat, tergantung sama si soalnya. Oke, karena udah selesai, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk PPT-nya nanti akan saya bagikan di blog yang linknya ada di
deskripsi YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.